Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Risma Drapsari di mata kuliah Finansial Teknologi. Untuk kali ini kita membahas mengenai kemitraan perbankan dan vintage. Sudah nampak di layar ya teman-teman ya, untuk PPT pada siang hari ini. Nah, yang pertama kita berbicara dulu mengenai awal mula terbentuknya vintage itu seperti apa. Ini memang selalu ya saya bahas di setiap pertemuan karena itu yang mendasari kita mengapa sih ada vintage, mengapa sih produk tersebut sekarang muncul. Nah, di sini vintage itu kan mulai tren pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Awal mulai dia tren. Nah, di sini ada menunjukkan perkembangan yang pesat. Berbagai tren yang cukup besar ditandai dengan adanya kepastian regulasi untuk sektor online lending atau pinjaman maupun digital payment pembayaran. Nah, kemudian tumbuh lagi bertambah menjadi kolaborasi antar pemain vintage untuk mengembangkan ekosistem di bidang keuangan digital. Lalu saat ini vintage berkembang semakin pesat. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai pesatnya atau tren vintage ini memang tidak ada habisnya ya, dari mulai tahun dia booming tahun 2016 2017 sampai dengan sekarang. Nah, ini ya teman-teman ya, ada beberapa manfaat keberadaan vintage. Antara lain yang pertama adanya kemudahan pelayanan di bidang finansial, lalu melengkapi rantai transaksi keuangan, selanjutnya meningkatkan taraf hidup, dan yang keempat adalah manfaat lainnya. Nah, di sini dalam manfaat keberadaan vintage, di sini vintage itu dapat memberikan kemudahan pelayanan di bidang finansial ya. Karena apa? Karena kita dapat bertransaksi secara efektif dan efisien di bidang finansial. Dia melengkapi rantai transaksi keuangan, ya. Dia melengkapi rantai transaksi keuangan sebagai penghubung vintage ini, meningkatkan taraf hidup dengan adanya vintage, dengan adanya teknologi yang berkembang. Nah, berarti apa? Bisa diartikan bahwa peningkatan taraf hidup oleh perkembangan teknologi itu semakin tinggi. Dengan adanya vintage ini berarti bisa diartikan bahwa taraf hidup dari masyarakat itu meningkat karena adanya vintage, penggunaan vintage pada masyarakat. Nih ya, kemudahan pelayanan di bidang finansial. Nih, saya bahas juga nih. Berkat kehadiran vintage, proses transaksi keuangan itu jadi lebih mudah. Nasabah mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara yang lebih mudah, lebih aman. Jadi vintage ini hadir ya untuk mempermudah layanan finansial dari yang menjawab tantangan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini tanpa perlu datang langsung ke bank. Nah, vintage itu tanpa perlu datang langsung ke bank. Proses kerjanya cepat serta minimnya kebutuhan dokumen. Nah, kalau mungkin di bank kita butuh berkas-berkas yang kadang kita pikir itu sebagai berkas pendukung, tapi itu sebagai ini kok ribet atau ini kok lebih berbelit-belit prosesnya. Tapi dengan adanya atau hadirnya vintage ini prosesnya lebih cepat dan dokumen yang dibutuhkan pun dia akan lebih minim. Lalu yang kedua, di sini adalah vintage itu melengkapi rantai transaksi keuangan. Nah, di sini apabila kita lihat vintage itu bukan sebagai pengganti bagi lembaga perbankan, melainkan sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Ini ya teman-teman ya, vintage itu bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelengkap dari rantai transaksi keuangan, di mana melalui financial teknologi ini segala transaksi keuangan
seperti proses pembayaran, proses jual beli, proses pembiayaan, transfer itu akan semakin praktis dan akan semakin aman. Nah, selanjutnya, hadirnya financial technology itu dapat memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia. Karena apa? Karena vintage tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk, termasuk produk finansial. Nah, ini ya, adanya vintage itu akan memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia. Buktinya apa ya? Buktinya ini, daya beli masyarakat terhadap produk itu meningkat. Tidak terkecuali yaitu produk dari finansial itu sendiri. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan, ya. Jadi dengan berbagai layanan keuangan, dengan adanya vintage hadir menjangkau masyarakat dan itu melengkapi rantai transaksi keuangan. Jadi sekali lagi vintage itu bukan sebagai pengganti ya. Vintage bukan sebagai pengganti lembaga perbankan, tapi dia itu melengkapi rantai transaksi keuangan. Yang ketiga, di sini adalah vintage meningkatkan taraf hidup. Di mana dengan adanya financial technology ini, dia akan mempercepat terwujudnya inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk kemudahan bagi masyarakat lapisan bawah untuk mendapatkan pinjaman dana tunai hingga pembayaran dengan cara yang mudah, yang sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Ini ya, dia meningkatkan taraf hidup. Lalu melalui perolehan pinjaman dengan bunga rendah, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhannya, yang sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong perekonomian Indonesia dengan pengentasan kemiskinan ya. Jadi dengan adanya vintage tadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa vintage ini dapat meningkatkan taraf hidup, di mana adanya vintage itu melalui perolehan pinjaman dengan bunganya rendah. Lalu ada masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhannya, yang sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ini ya teman-teman ya. Nah, nih melalui perolehan pinjaman dengan bunga rendah itu masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya ya, untuk melengkapi kebutuhan dan kebutuhan hidupnya. Nih, selanjutnya manfaat lainnya di sini apa? Manfaat lainnya yang benar kita alami pada saat ini adalah masyarakat saat ini lebih menjadi melek teknologi dan informasi. Hadirnya financial technology ini memberikan manfaat masyarakat menjadi melek teknologi dan informasi. Sehingga yang pertama tadi adanya si masyarakat tadi dia dapat melek teknologi dan informasi, dia dapat terhindar dari yang pertama adalah mungkin jeratan rentenir. Biasanya kalau kita melakukan pinjaman secara perorangan itu kan bisa masuknya ke rentenir. Tapi dengan financial technology ini, masyarakat sudah melek teknologi dapat melakukan pinjaman melalui financial technology dengan perantara financial teknologi tanpa terhindar dari jeratan rentenir. Lalu ada juga dapat berpartisipasi langsung dalam pengembangan bisnis tertentu di bidang jasa keuangan. Nah, vintage itu hadir dia dapat mengembangkan secara langsung pengembangan bisnis tertentu di bidang jasa keuangan, seperti itu. Selanjutnya kita berbicara mengenai keterkaitan dan kesesuaian peraturan. Nah,
Kalau kita berbicara mengenai kesesuaian dan keterkaitan peraturan, vintage itu sangat beragam ya teman-teman. Kita bisa melihat nih, satu perusahaan memiliki satu kesamaan, di mana membangun dan menerapkan teknologi yang digunakan untuk membuat pasar dan sistem keuangannya itu lebih efisien, ya. Itu adalah salah satu kesamaan dari produk-produk finansial teknologi yang ada saat ini, yang mungkin jumlahnya sangat beragam. Nah, vintage itu juga dirancang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan teknologi yang sering berubah dengan cepat. Jadi yang namanya lingkungan teknologi, mungkin teknologi kita saat ini dengan teknologi yang akan 10 tahun yang akan datang mungkin jauh lebih berkembang, jauh lebih maju ya teman-teman ya. Nah, di sini vintage itu benar-benar dirancang, disesuaikan dengan teknologi yang kurun waktunya sering berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya itu secara signifikan dan cepat. Nah, sementara sistem bank itu sistem bank yang menurut saya adalah sistem bank yang tradisional itu sering menghambat adanya inovasi. Nah, vintage itu tidak. Kalau di sini kita berbicara vintage itu berarti dia menyesuaikan dengan lingkungan dan teknologi. Saya lanjutkan. Kita masih membahas mengenai keterkaitan dan kesesuaian dari peraturan ya teman-teman ya. Di perusahaan finansial teknologi yang berafiliasi dengan bank, nah itu vintage itu tunduk pada peraturan perbankan. Sementara finansial teknologi yang tidak memiliki afiliasi dengan bank itu tunduk pada peraturan berdasarkan layanan yang mereka berikan, ya. Kalau di sini contohnya adalah di Amerika Serikat pada bulan Maret 2016, di kantor pengawas keuangan mata uang The Office of the Comptroller of the Currency atau OCC merilis sebuah laporan resmi di mana dia menguraikan 8 peraturan prinsip panduan untuk masa depan vintage. Jadi OCC ini sudah merilis laporan resmi mengurai 8 peraturan prinsip panduan untuk masa depan finansial teknologi. Nah, kita bahas ya mengenai ini ya. Yang pertama, yaitu mendukung inovasi yang masuk akal, di mana fokusnya itu adalah pembuatan proses internal kantor pengawas keuangan mata uang seperti pengambilan keputusan dan tinjauan dengan lebih efisien dan fokus, khususnya pada cara bank dan bukan bank untuk dapat saling berkomunikasi ya. Dengan adanya vintage ini ya, vintage 8 aturan prinsip panduan untuk masa depan terkait dengan finansial teknologi. Yang kedua yaitu mendorong budaya internal dalam menerima inovasi. Ya teman-teman, kadang apabila kita menerima suatu inovasi itu masih seringkali bertentangan dengan misalnya dengan kebijakan atau dengan sistem yang ada saat ini. Namun dengan adanya finansial teknologi ini, dia dapat mendorong budaya internal yang menerima inovasi. Nah, di sini pengawas keuangan mata uang ini mendefinisikan inovasi yang bertanggung jawab terhadap penggunaan produk, layanan dan proses keuangan baru atau yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen, bisnisnya, masyarakatnya, lalu ada cara perkembangannya dengan cara yang sesuai dengan manajemen resiko yang baik, manajemen resikonya sesuai dengan keselarasan strategi bisnis dalam perbankan. Nah, itu yang kedua. Jadi vintage tadi muncul mendorong budaya internal menerima inovasi. Nah, mau tidak mau adalah budaya internal kita menerima inovasi dengan hadirnya finansial teknologi. Terus yang ketiga, yaitu memanfaatkan pengalaman dan keahlian agen dalam industri finansial teknologi saat melakukan pengambilan struktur
peraturan untuk regulasi vintage. Nih ya. Yang keempat, memberlakukan peraturan finansial teknologi yang memperluas layanan dan perlindungan finansial kepada populasi yang tidak berpendidikan dan terbelakang, terutama di sini adalah lingkungan yang berpenghasilan rendah. Ini ya, memberlakukan peraturan vintage yang memperluas layanan dan perlindungan finansial kepada populasi yang tidak berpendidikan dan terbelakang, terutama lingkungan yang berpenghasilan rendah. Kelima adalah vintage itu melakukan operasi yang lebih aman melalui manajemen risiko, di mana nantinya menyadari pentingnya mengelola risiko serta memantau risiko di masa depan pada sektor keuangan dan perbankan khususnya ya. Jadi memang untuk financial teknologi sendiri ini sudah melakukan operasi yang lebih aman melalui manajemen risiko, di mana dia akan menyadari bahwa pentingnya mengelola risiko serta memantau risiko di masa depan pada sektor keuangan dalam perbankan. Itu adalah dari financial teknologi. Oke, baik teman-teman, mungkin yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa chat di kolom komentar di Siakat maupun WhatsApp group ataupun WA dengan saya terkait dengan pertanyaan yang teman-teman sekiranya belum paham. Saya lanjutkan ya. Yang nomor 6 itu adalah mendorong bank untuk mengintegrasikan inovasi ke dalam perencanaan mereka. Nah, di sini itu vintage menganggap perlu agar bank itu berusaha untuk bermitra dengan pihak ketiga atau dia meluncurkan perusahaan teknologi inovatif untuk memastikan kemitraan atau kerjasama teknologi sesuai dengan tujuan strategis dan rencana bisnis dari perbankan tersebut. Jadi hadirnya vintage itu dapat mengintegrasikan inovasi ke perencanaan perbankan. Ya. Itu juga termasuk ke dalam kemitraan atau kerjasama teknologi sesuai dengan tujuan strategis dari rencana bisnis perbankan. Yang nomor 7 yaitu bekerja sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan dan senantiasa melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, baik itu dari segi nasabah, dari segi perbankannya, ataupun dari segi inovatornya. Harus bekerja sama dengan baik, harus melakukan komunikasi yang baik agar tujuan dari rencana bisnis perbankan dan inovasi finansial teknologi ini dapat terlaksana ya. Nah, selanjutnya kolaborasi ini itu dapat dilakukan melalui beberapa pelatihan. Adanya pelatihan kolaborasi vintage dan perbankan tersebut melalui forum diskus atau pameran atau dapat difasilitasi melalui halaman pengawas keuangan mata uang ya. Jadi memang untuk financial teknologi ini memang inovasi tersebut harus dikembangkan melalui perbankan sendiri yang disupport langsung oleh nasabah, baik itu dari sisi nasabah, baik sisi manajemen perbankan, teknologi perbankannya, dan inovatornya seperti apa. Jadi ini adalah salah satu peraturan yang ada di dalam pengembangan finansial teknologi dan perbankan. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir itu yaitu bekerja sama dengan institusi dan badan regulasi lainnya untuk mendapatkan pemahaman terbaik atas penerapan peraturan serta peraturan yang cepat berubah terkait bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, pada akhirnya semua yang diharapkan itu dapat bekerja sama untuk menerapkan dan mematuhi peraturan dari
financial technology. Nah, di sini saya ada note ya teman-teman ya. Bisa teman-teman baca juga yang sudah saya share di layar, bahwa bank, regulator, vendor, dan inovator vintage itu harus dapat secara terbuka menyetujui kepatuhan minimal yang diperlukan untuk memenuhi resiko industri jasa keuangan serta perlindungan terhadap pelanggan dan konsumen ya. Jadi tadi ada 8 peraturan prinsip panduan untuk masa depan vintage. Saya ulang lagi, yang pertama ada mendukung inovasi yang masuk akal, di mana inovasi tersebut berfokus pada pembuatan internal kantor pengawasan keuangan mata uang. Lalu yang kedua adalah mendorong budaya internal untuk dapat menerima inovasi dan inovasi dari financial teknologi itu sendiri. Yang ketiga adalah memanfaatkan pengalaman dan keahlian agen di dalam industri vintage serta saat melakukan pengembangan struktur peraturan untuk regulasi vintage. Oke, lalu yang keempat tadi, adanya pemberlakuan peraturan vintage yang memperluas layanan dan perlindungan finansial kepada populasi yang tidak berpendidikan dan terbelakang, terutama bagi lingkungan yang memiliki penghasilan yang rendah. Yang kelima itu adalah melakukan operasi yang lebih aman melalui manajemen risiko, di mana penting ya di sini mengelola resiko dan mematuhi resiko di masa depan pada sektor keuangan dan perbankan. Ya. Yang keenam, itu mendorong bank untuk mengintegrasikan inovasi ke dalam perencanaan mereka. Nah, serta perlu menganggap agar bank berusaha untuk bermitra dengan pihak ketiga atau meluncurkan perusahaan teknologi inovatif untuk memastikan kemitraan atau kerjasama teknologi itu sesuai dengan tujuan strategis dan rencana bisnis bank. Yang ketujuh adalah bekerja sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan dan senantiasa melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Ya, pihaknya itu ada nasabah, ada perbankan, ada inovator. Lalu kolaborasi ini itu salah satu cara tahapannya adalah adanya nanti pelatihan, forum, atau pameran yang dapat difasilitasi melalui situs pengawasan keuangan mata uang. Yang terakhir adalah bekerja sama dengan institusi dan badan regulasi lainnya untuk mendapatkan pemahaman terbaik atas penerapan peraturan serta peraturan yang cepat, perubahan terkait bank dan lembaga keuangan lainnya yang nantinya pada akhirnya itu diharapkan dapat bekerja sama dalam penerapan dan mematuhi peraturan finansial teknologi pada sektor perbankan. Ya, teman-teman ya. Jadi ada 8 aturan tadi di mana memang harus dipatuhi dalam baik dari bank, regulatornya, vendornya, dari pengembang inovasi vintage-nya ya. Itu harus terbuka dalam menyetujui peraturan dan memenuhi resiko industri jasa keuangan. Nah, bisa teman-teman lihat di layar bahwa adanya kolaborasi perbankan dengan vintage itu tadi di awal sudah saya kemukakan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2017 itu merupakan perkembangan yang sangat pesat. Trennya, boomingnya vintage itu masuk ke Indonesia khususnya ya. Nah, itu ditandai dengan adanya kepastian regulasi untuk sektor online lending atau pinjaman maupun digital payment terkait dengan pembayaran. Nah, kemudian itu ditambah lagi dengan adanya kolaborasi antar pemain vintage untuk membangun ekosistem di bidang keuangan digital. Nah,
saat ini pun vintage itu perkembangannya juga signifikan dan cepat ya teman-teman. Kalau bisa kita lihat, kalau dulu vintage itu hanya bisa untuk pembayaran ataupun untuk transfer pembayaran, digital payment, online payment, tapi sekarang sudah bisa untuk lending, bisa untuk menyalurkan zakat, infak dan lain-lain. Itu sudah fungsi dari perbankan itu sudah bisa tergantikan dengan adanya inovasi finansial teknologi. Jadi bukan tergantikan ya, tapi sebagai perantara ya dalam rantai perbankan ya, vintage ya. Nah, di sini kolaborasinya apa saja? Nah, lembaga perbankan itu merupakan lembaga yang memiliki infrastruktur, memiliki kepercayaan atau trust, dan satu-satunya lembaga yang boleh diperbolehkan ya menghimpun dana dari masyarakat, lalu perlu memposisikan diri sebagai mitra bersama vintage. Nah, untuk berkolaborasi di tataran yang lebih konkret yaitu dengan menciptakan produk-produk perbankan yang inovatif yang dapat dinikmati oleh para pelaku finansial teknologi sehingga dapat bersama-sama mempenetrasikan dan memberikan layanan yang aman dan nyaman ya terkait dengan finansial teknologi sendiri. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman, di era digital saat ini mau tidak mau vintage itu memang harus berkolaborasi dengan perbankan, itu memang harus terwujud. Nah, kalau misal dari perbankannya sendiri itu dia tidak mau melakukan kerjasama atau mengadopsi layanan inovasi dari finansial teknologi ya, nah ya sudah, berarti perbankannya itu akan terlibat oleh vintage ya, karena di sini salah satunya seperti masyarakat awam itu pasti dia akan mikirnya lebih mudah, lebih efisien, lebih praktis. Nah, ya sudah beralih ke vintage. Nah, jadi mau tidak mau memang perbankan harus melakukan kolaborasi dengan finansial teknologi, membentuk suatu sistem vintage yang bagus agar memberikan pelayanan yang cukup baik juga terhadap nasabahnya, terhadap masyarakatnya. Jadi seperti itu ya. Lalu saya lanjutkan. Nih, kita juga kemarin sudah membahas mengenai berbagai peraturan yang dipatuhi ya. Nah, ini ada juga kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai finansial teknologi. Nah, ini adalah berbagai peraturan yang harus dipatuhi. Nah, contohnya yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, itu juga harus dipatuhi. Jadi data yang kita berikan untuk registrasi finansial teknologi itu tidak boleh terbocorkan, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 tentang telekomunikasi. Lalu ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 tentang penetapan Badan Regulasi Komunikasi Indonesia yang menjadi ujung tombak lahirnya Badan Regulasi Telekomunikasi di Indonesia atau BRTI. Sekarang diganti menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Kominfo 10/2008, di mana di situ ditetapkan tentang berisi tentang penetapan Badan Regulasi Komunikasi Indonesia. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 itu terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronika sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Ya. Peraturan Presiden juga ada Nomor 82 Tahun 2016 yaitu tentang strategi nasional keuangan yang inklusif. Nah, ini adalah berbagai peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dalam menjalankan
financial teknologi yang dipadu-padankan dengan layanan perbankan. Jadi ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Baik, untuk hari ini kita sudah membahas mengenai ini ya, manfaat keberadaan vintage. Tadi ada kemudahan pelayanan di bidang finansial, lalu ada melengkapi rantai transaksi keuangan. Jadi bukan sebagai pengganti lembaga perbankan, melainkan sebagai pelengkap rantai transaksi kegiatan transaksi keuangan. Oke. Baik teman-teman, tidak lupa saya ingatkan sekali lagi apabila ada teman-teman yang masih belum paham mengenai penjelasan saya mengenai materi hari ini, silahkan bisa chat melalui live chat ataupun WhatsApp group ataupun yang ada di Siakat. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, saya akhiri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.